Selamat sore, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS semester Hukum Bisnis. Untuk link beritanya sendiri, di sini saya mengambil dari tempo.co serta CNBC. Kemudian di sini saya mengangkat berita dari demo yang dilakukan oleh driver online dengan ringkasan masalah atau tuntutan utama yang mereka sampaikan adalah pemberi Mereka menuntut pemberian THR wajib. Para pengemudi menuntut agar perusahaan aplikasi seperti Gojek, Grab, ShopeeFood, Lalamove, Maxim, dan lain-lain diwajibkan memberikan THR sebesar 1 kali upah minimum provinsi atau UMP yang dibayarkan paling lambat 30 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Mereka berpendapat bahwa meskipun berstatus mitra, hubungan kerja yang terjalin memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, sehingga layak mendapatkan THR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua adalah peninjauan status kemitraan. SPAI menolak fleksibilitas dalam kemitraan yang dianggap sebagai dalih platform yang digunakan untuk menghindari kewajiban membayar THR dan hak-hak pekerja lainnya. Mereka menuntut pengakuan sebagai pekerja formal dengan hak-hak ketenagakerjaan yang jelas, termasuk upah minimum, upah lembur, cuti haid, dan melahirkan, serta jam kerja yang manusiawi. Selanjutnya, analisis berdasarkan prinsip dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur hubungan kerja, ketenagakerjaan, dan perlindungan bagi pekerja. Beberapa poin yang relevan yaitu status hubungan kerja. Perusahaan aplikasi mengklaim bahwa pengemudi ojol adalah mitra, bukan pekerja tetap. Namun pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi jika ada unsur perintah, pekerjaan, dan upah. Jika pengemudi bisa membuktikan bahwa mereka bekerja di bawah kontrol aplikasi dengan aturan tarif, insentif, dan pemutusan akses akun yang ditentukan oleh platform, mereka bisa dikategorikan sebagai pekerja dan berhak atas hak ketenagakerjaan seperti THR. Yang kedua, ketenagakerjaan fleksibel dan perlindungan sosial. Undang-Undang Cipta Kerja memungkinkan model kerja fleksibel, tetapi tetap mewajibkan perusahaan memastikan kesejahteraan pekerja. Jika pengemudi tetap dikategorikan sebagai mitra, perusahaan dapat menawarkan bentuk perlindungan lain seperti insentif tahunan atau skema jaminan sosial yang setara dengan THR. Yang kedua, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hak atas THR. Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan bahwa THR wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. Jika pengemudi ojol dikategorikan sebagai pekerja, perusahaan aplikasi berkewajiban membayar THR. Kemudian tenaga kerja dan hak kerja dan perlindungan pekerja. Jika status mitra tetap berlaku, ada potensi pelanggaran terkait jam kerja yang berlebihan tanpa perlindungan jaminan sosial dan hak cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, ini terkait Undang-Undang Persaingan Usaha, pola kemitraan dengan praktik monopoli. Jika perusahaan aplikasi terlalu mendikte tarif, insentif, dan pemutusan hubungan secara sepihak, ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan. Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU dapat menilai apakah sistem algoritma platform memberikan keuntungan sepihak bagi perusahaan dengan mengorbankan kesejahteraan pengemudi. Kemudian dampak bagi kompetisi pasar. Jika regulasi baru mengharuskan platform memberi THR atau hak ketenagakerjaan lainnya, ini bisa mempengaruhi persaingan usaha. Pemain besar seperti Gojek dan Grab mungkin mampu menanggung biaya tambahan, tetapi startup kecil bisa kesulitan bersaing sehingga mengurangi keberagaman pemain di pasar. Yang terakhir, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu gangguan layanan dan hak konsumen. Mogok kerja dapat berdampak pada hak konsumen untuk mendapatkan layanan seperti transportasi dan pengantaran barang yang layak. Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian tanggung jawab platform terhadap kualitas layanan. Jika perusahaan tidak dapat memastikan stabilitas pengguna akibat hubungan kerja yang tidak jelas, ini bisa dianggap sebagai kelalaian dalam memberikan kenyamanan sesuai standar yang dijanjikan kepada pelanggan.
Kemudian dampak isu terhadap dunia usaha. Yang pertama, biaya operasional perusahaan aplikasi naik, yaitu perusahaan harus menanggung biaya tambahan seperti THR, BPJS Ketenagakerjaan, dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya. Struktur harga layanan tarif ojek online bisa naik untuk menutup biaya ini. Kemudian startup atau perusahaan kecil yang belum memiliki modal besar bisa kesulitan bertahan karena biaya tenaga kerja harus lebih tinggi. Kemudian yang B, yaitu model bisnis platform bisa berubah jika regulasi ketat. Perusahaan mungkin akan mengurangi jumlah mitra aktif untuk mengurangi beban biaya, menyebabkan pengemudi kehilangan akses ke platform. Perusahaan bisa mengalihkan model bisnis ke sistem berbasis langganan atau investasi teknologi dalam yang berpartisipasi seperti kendaraan otonom untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia. Kemudian resiko hukum dan reputasi bagi perusahaan, pasti akan ada tuntutan pengemudi. Jika tuntutan pengemudi dikabulkan oleh pemerintah atau pengadilan, perusahaan yang tidak mematuhi aturan dapat terkena sanksi hukum atau denda. Yang kedua, mogok kerja atau protes besar-besaran. Kemudian masyarakat bisa mulai mencari alternatif lain seperti transportasi umum atau layanan ride sharing dari perusahaan pesaing yang lebih responsif terhadap isu tenaga kerja. Kemudian dampak terhadap sektor pendukung ekonomi digital. Yang pertama, industri terkait restoran seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan e-commerce yang bergantung pada layanan kurir bisa berdampak jika distribusi barang terhambat akibat mogok kerja. Kemudian investor asing bisa ragu untuk mulai berinvestasi lebih lanjut di sektor retailing jika resiko regulasi dianggap terlalu tinggi. Kemudian dampak isu terhadap dunia masyarakat. Yang pertama pasti adanya gangguan layanan transportasi dan logistik, yang mana jika pengemudi ojol mogok kerja dalam skala besar, masyarakat bergantung pada layanan ini akan kesulitan untuk berpergian. Begitu pula pada layanan penggunaan pesan antar makanan dan logistik. Yang B, potensi kenaikan harga jasa transportasi online. Jika perusahaan diwajibkan memberikan THR dan tunjangan lain, pastinya tarif yang diberikan juga pasti akan naik dan konsumen merasa biaya yang dibayarkan lebih mahal. Yang C, peningkatan pengangguran. Jika perusahaan membatasi jumlah mitra sebagai akibat dari regulasi ketenagakerjaan lebih ketat, banyak pengemudi bisa kehilangan pekerjaan atau kesulitan masuk ke dalam platform. Kemudian efek domino terhadap sektor transportasi konvensional. Jika regulasi membuat layanan ojol lebih mahal dan lebih ketat, maka masyarakat akan memilih transportasi umum atau penggunaan kendaraan pribadi seperti taksi konvensional, dan angkutan umum bisa mengalami kenaikan permintaan yang cukup pesat. Tapi juga bisa menjadi persaingan baru jika regulasi ojol disesuaikan untuk menyamakan aturan dengan mereka. Kemudian solusi dan rekomendasi untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis. Yang pertama, rekomendasi untuk pemerintah, yaitu regulasi khusus untuk gig economy atau bisa dikatakan untuk pekerja harian lepas. Kemudian kebijakan alternatif terkait THR dan jaminan sosial, pengawasan dan penegakan hukum, serta fasilitas dialog antar perusahaan dan serikat pekerja. Yang B, rekomendasi untuk pelaku usaha, yaitu peningkatan kesejahteraan pengemudi tanpa mengubah model kemitraan, transparansi dalam sistem tarif dan insentif, skema insentif berbasis loyalitas, serta untuk yang C, rekomendasi untuk masyarakat atau konsumen adalah kesadaran hukum bagi pengemudi, adaptasi dengan perubahan model bisnis, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kesimpulan untuk memastikan kepatuhan hukum bisnis dalam industri ojek online dan ekonomi digital, yaitu pemerintah perlu menciptakan regulasi yang seimbang agar perlindungan tenaga kerja dapat ditegakkan tanpa membebani bisnis secara berlebihan. Perusahaan harus proaktif dalam meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui skema insentif yang adil dan transparan. Masyarakat harus lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam ekosistem ekonomi. Dengan solusi ini diharapkan industri transportasi di Indonesia dapat tumbuh secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kesejahteraan pekerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.